Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mumun di channel Santrekona. Saya sekarang berada di Masjid Syekhona Khalil, tepatnya makam guru dari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, makam Syekhona Khalil Bangkalan. Saya sekarang berziarah ke makam beliau. Ikuti perjalanan saya. Semoga teman-teman sehat selalu, oke? Oke, sekarang kita sudah selesai ziarah dari makam Syekhona Khalil Bangkalan, guru dari pendiri Jam'iyah Ulama Nahdlatul Ulama. Bagaimana apa yang Anda ketahui terkait Syekhona Khalil Bangkalan dan NU? Ya, jadi pertama tentang Syekhona Khalil Bangkalan dan juga NU. Jadi antara Syekhona Khalil Bangkalan dan NU ini merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Oke. Jadi dalam berdirinya NU sendiri itu ada tiga tokoh ya. Tiga tokoh. Yang pertama inisiator itu Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, dan juga mediator itu yang membawa isyarah. Jadi saat sang inisiator pendiri NU ini beristikharah untuk membuat wadah Jam'iyah Ulama itu. Jadi beliau Kiai Hasyim Asy'ari ini beristikharah, lalu istikharah itu tidak datang dari dirinya sendiri, tapi datang dari yaitu Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Ini tidak sebentar. Proses istikharah dari Kiai Hasyim Asy'ari ini sekitar 2 tahun, dari 1924 dan 26 tahun 26 itu sudah ada restu jawaban dari hasil istikharahnya. Jadi yang pertama itu dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ini, beliau menyuruh seorang santri pada waktu itu. Jadi setelah menyuruh seorang santri ini, jadi ada namanya santri itu As'ad. Oke. Disuruh untuk mengantarkan sebuah tongkat, yang disuruh antarkan ke Jombang saat itu, Dari Bangkalan ya? Iya, dari Bangkalan ke Jombang, ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Jombang. Itu sebagai isyarah berarti ya? Iya, sebagai isyarah. Jadi setelah dititipkan kepada santri As'ad ini, lalu Syekhona Khalil Bangkalan tidak serta-merta hanya memberikan sebuah isyarah tongkat, tapi memberikan isyarah berupa bacaan Al-Quran, yang itu dijelaskan di dalam surat Thaha, wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asai, sampai akhir. Iya. Apalagi selain tongkat? Jadi setelah mengantarkan tongkat dengan berjalan kaki dari Bangkalan ke Jombang, ini lumayan. Saya saja tadi malam itu naik motoran dari Jawa Tengah ke Bangkalan, ini lumayan, apalagi jalan kaki. Iya. Jadi setelah sampai di Jombang dengan berjalan kaki, lalu disampaikan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Sebuah tongkat itu disampaikan ke Kiai Hasyim Asy'ari, lalu santri As'ad ini ditanya oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ada pesan lagi dari Syekhona Khalil Bangkalan. Lalu santri As'ad ini membacakan ayat yang didirikan oleh Syekhona Khalil Bangkalan saat itu, ya surat Thaha, ya Musa, tadi itu, sampai akhir, sampai ayat 23. Lalu Kiai Hasyim Asy'ari ini langsung senang. Kalau katanya orang Madura, tulus jadinya. Saya mau buat Jam'iyah Ulama. Ya. Jadi, selain tongkat apa lagi? Jadi untuk yang ketahui, setelah selang beberapa tahun masih mungkin 50% keyakinan lah. Ini
implementasi untuk mendirikan Jamiah Ulama ini masih 50%. Selain tongkat apa saja yang Mas Zulfikar ketahui? Jadi menunggu 1 tahun lamanya juga. Setelah 1 tahun menunggu, Juga diperintah untuk mengantarkan Satria saat ini diperintah lagi oleh Syekh Nahwan Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tasbih. tasbih. Mengantarkan Bukan hanya tongkat ternyata ya. ya, Tongkat dan tasbih dari Bangkalan. Yang kedua kalinya? Dua kali berarti. ya, yang kedua kalinya Syekh Nahwan Bangkalan ini menyuruh santri yang bernama As'ad ini untuk mengantarkan tasbih ke Jombang. Iya. Jadi langsung tasbih itu dikalungkan ke santri As'ad itu, dan Syekh Nahwan Bangkalan menitipkan pesan lagi, sebagaimana yang di awal itu menitipkan pesan tentang ayat Al-Quran ya. Jadi yang kedua kalinya itu menitipkan Asmaul Husna. Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qahar. Jadi disampaikan, berjalanlah santri As'ad ke Jombang. Dan santri As'ad ini dari saking takdimnya kepada guru, Ya. jadi di waktu perjalanan meskipun banyak ledekan dari orang-orang, dikatakan gila, dikatakan ini orang wali, santri As'ad ini tetap jalan. Jadi tidak mengindahkan apa-apa yang mereka katakan. Setelah sampai di Jombang, santri As'ad ini mau menghaturkan tasbih yang dikalungkan oleh Syekh Nahwan kepada dirinya, tidak berani menghaturkan tasbih itu dibuka sendiri. Jadi prinsipnya ia yang naruh, Dan harus dia juga yang yang ngambil. ya. Tidak berani menyentuh berarti ya. Ya, jadi nyampe di Jombang, santri As'ad menundukkan kepala, lalu diambillah tasbih itu oleh Kiai Haji Masyari dari leher Ya. santri Yang Mas Zulfikar ketahui tentang maksud dari ayat Ya Jabbar Ya Qahar itu apa? Jadi tunggu dulu, saya setelah Oke. setelah diambil tasbih tersebut, ditanyakan oleh Kiai Haji Masyari, ada pesan lagi dari Syekh Nahwan Bangkalan. Jadi santri As'ad itu langsung menyampaikan, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qahar. Tiga kali Ya. itu ya. Setelah itu disampaikan, lalu Kiai Haji Masyari ini bergembira sangat, yang tetingkok maca ke Jamiah Ulama. Mempunyai Kalau katanya orang keyakinan Madura kuat itu lah gitu, ya. ya. Jadi terimplementasi lah. Setelah itu tidak lama dari pemberian isyarah tasbih dari Syekh Nahwan Bangkalan, jadi terbentuklah Jamiah Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang tetap berakar tunjang kuat di masyarakat Indonesia, khususnya yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Terkait masalah pesan yang terkandung dalam ayat-ayat atau Asmaul Husna yang disampaikan dari Syekh Nahwan Bangkalan. Jadi di yang pertama di tongkat itu, jadi isyarah tongkat itu memberikan isyarah. Yang pertama, tongkat kepemimpinan kepada Kiai Haji Masyari pada saat itu, untuk memimpin Rois Akbar, Rois Am lah katakanlah. Kalau sekarang Rois Akbar sebagai Rois Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan ayat wa matil kabiyaminika ya Musa, karena memang kalau diklarifikasi, ayat tersebut berkaitan tentang kisahnya Nabi Musa ketika berhadapan dengan para penyihir Firaun. Isyarah ayat ini. Jadi tongkat tersebut diumpamakan dengan tongkat Nabi Musa. Selanjutnya isyarah tasbih dari Asma Ya Jabbar Ya Qahar. Jadi sampai sekarang jika ada yang menyalahkan NU, yang berbuat khianat kepada NU, yang semena-mena di NU dan mencari pekerjaan di NU, maka yang ingin menghancurkan NU juga, maka dia akan hancur dengan sendirinya. Arti dari Jabbar Ya Qahar. Dari Ya Jabbar Ya Qahar. Ya Allah. NU itu bukan sembarangan ya, yang membuat, yang mendirikan, mediatornya bukan orang sembarangan. Memang. Waduh, luar biasa ini. Termasuk juga menyinggung Syekh Nahwan Bangkalan ya. Syekh Nahwan Bangkalan ini nama aslinya, kalau dari kebanyakan para ulama kan tidak ada disandingkan kepadanya. Jadi lakop Syekhona. Jadi karena beliau ini Syekh Muhammad Bangkalan merupakan seorang guru, seorang pendidik murabbi dari para ulama-ulama yang
ada di tanah Jawa, mungkin juga di Indonesia. Jadi Nusantara mungkin. gelar yang disandingkan kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan ada Syekhona, Syekhona. karena beliau merupakan salah satu pencetak generasi ulama yang ada di Nusantara, dan juga beliau yang memang terkenal sebagai seorang yang al-arif billah. Luar biasa ternyata. Cek ben harum ben kayak itu ya. Ya, jadi NU ini tidak sembarangan langsung rembuk-rembuk langsung dibuat. Iya, Jadi iya. ini melalui proses yang panjang. Luar biasa, Melalui luar proses biasa yang ya. panjang. Oke. Terima kasih Mas Zulfikar atas waktunya. Oke guys, ternyata Mas Zulfikar ini bukan hanya cukup santri yang taat, juga banyak sekali ilmunya terkait sejarah NU ya. Terima kasih Mas Zulfikar, saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.